Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya, juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Shalom, shalom Bapak Ibu Saudara. Kita akan mulai ibadah tengah minggu kita. Kita mulai dengan doa. Aba Bapa, kami anak-anakmu kembali datang, Jemaat GBSI di pusat Bapa. Kami mau beribadah Bapa. Kami mau bertemu dengan Engkau Bapa. Kami mau beribadah bukan dengan tubuh atau emosi kami Bapa, tetapi kami beribadah dengan iman dan kerinduan akan Engkau Bapa. Bapa, lihatlah anak-anakmu yang dengan setia beribadah dan pada hari ini pun datang beribadah Bapa, supaya kami mendengarkan firman-Mu, menerima perintah daripada-Mu, dan juga berdoa Bapa seturut kehendak-Mu. Saksikanlah ibadah daripada anak-anak-Mu, pimpinlah dengan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
kita bersandar pada kuasa darah Yesus, kita bertobat. Yesus, kami bersandar pada kuasa darah Yesus. Bapa, kami bersandar pada kuasa darah Yesus. Bapa, Rojo kami ada darah Yesus. Bapa, kesalahan pikiran perbuatan kami, Bapa. Bapa, kami akukan kami bersandar pada kuasa darah Yesus. Yesus, akulah kami sebagai benar oleh kuasa dan Rojo kami, Bapa. Kuasa darah-Mu yang mulia itu, Bapa. Darah Yesus yang mahal dan berharga itu, Bapa. Kami semua bersandar pada darah Yesus. Bersandar pada kuasa darah Yesus, Bapa. Bapa, biarlah darah Yesus Rojo kami, Bapa. Biarlah darah Yesus Rojo kami, Bapa. Yesus. Kami hanya bersandar pada darah Yesus untuk kebenaran kami, Bapa. Kami bersandar hanya kepada darah Yesus, Bapa. Yesus.
Bapa, sungguh kami tidak pernah akan melupakan kasih anugerah yang besar yang anak-anak-Mu telah terima Bapa dalam roh jiwa kami Bapa, dan kami senantiasa mau melayani nama-Mu Bapa, mau mentaati semua perintah-Mu Bapa. Juga pada saat ini anak-anak-Mu membawa persembahan bagi nama Yesus Bapa. Lihatlah persembahan yang diberikan oleh tangan anak-anak-Mu Bapa. Biarlah Engkau menyaksikannya dengan Roh Kudus dan menerimanya Bapa, dan memakainya untuk perluasan nama Yesus Bapa di muka bumi ini Bapa. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Firman Tuhan dari Yesaya pasal yang pertama ayat 18 sampai 20. Yesaya 1 ayat 18 sampai 20. Yesaya 1 ayat 18 sampai 20. Marilah baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Untuk mendengarkan firman Tuhan kita berdoa. Yesus, 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 Bapa, Bapa, inspirasi Bapa, Yesus, Yesus, Roh Kudus Bapa, Roh Kudus Bapa, belah hikmat kuasa pengetahuan Bapa, Yesus, 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 Yesus. Kita serukan, mari roh jiwaku peliharalah gereja. 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 Kita baca intisari khotbah dari judul Doa yang dikehendaki Allah. Allah yang kita sembah murah hati. Dia mengasihi seluruh dunia dan mengampuni orang-orang berdosa. Allah saja yang tidak mengenal dosa. Oleh sebab itu, untuk menyelamatkan manusia dengan kebenaran diri Allah, mengutus anak tunggalnya, yakni Yesus Kristus. Iman yang percaya pada Yesus Kristus menyatakan kebenaran Allah. Maka dari itu, mereka yang tidak mengakui diri orang berdosa dan menganggap diri tidak berbuat dosa, tidak mungkin bergaul dengan Allah. Tetapi mereka yang mengakui diri orang berdosa saja dapat melihat Allah. Allah sungguh benar, maka tidak memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Doa itu Allah mendengarkan doa kita ketika kita bertobat dengan suara yang tulus untuk menyucikan diri. Doa dan pertobatan memiliki persamaan. Doa tanpa pertobatan adalah sia-sia, dan tanpa doa tidak mungkin bertobat. Doa yang dikehendaki Allah adalah hati yang patah dan remuk. Ia menghendaki kita membuka mulut dan mengakui dosa, sekalipun itu merah seperti kirmizi. Doa itu kita berperkara dengan Allah sambil menyangkal diri dengan rendah hati. Allah berada dan hidup, Ia murah hati dan penuh kebaikan. Ia menyedengkan telinganya kepada doa orang berdosa. Allah yang kita sembah murah hati. 자비로우신
하나님이십니다. Alasan kita percaya Yesus itu untuk memperoleh hidup yang kekal. 영생을 얻으려고 예수 믿는 겁니다. Terkadang ada yang mengkritik bahwa gereja 그 교회는 영생, hanya mengatakan mengenai hidup yang kekal, keselamatan roh jiwa, 말하고 다른 것은 도저히 가르치지 않는다. 이렇게 tetapi tidak mengajarkan yang lain. 성경에 Tetapi Alkitab berkata, apa gunanya iman kita jika tidak ada kebangkitan? 우리의 믿음이 무슨 필요가 있느냐? Itu sia-sia. Demikian 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 19. Apabila tidak ada hidup yang kekal, untuk apa kita percaya Yesus? Alasan kita percaya Yesus itu untuk memperoleh hidup yang kekal. Dan juga berkata Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya kita tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Alasan kita membaca Alkitab juga untuk memperoleh hidup yang kekal. Demikian Yohanes 5 ayat 39. Karena ada hidup yang kekal, kita percaya hal itu dan melakukan kehidupan iman dengan rajin. Allah berkata supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Marilah kita berperkara. 영생을 얻으려면은 우선 하나님과 상의하자는 것입니다. Allah mengajak kita agar berperkara. 의논하자는 것입니다. Daripada siapapun, Allah mengenal dirinya sendiri dengan baik. Allah mengenal dirinya sendiri dengan baik. Oleh sebab itu, iman dan kerinduan akan Allah adalah mengenal Allah dengan baik. Mengenal Allah dengan baik. Yohanes 17 ayat 3 mengatakan, apa itu hidup yang kekal? Mengenal Allah yang satu-satunya benar dan Yesus Kristus yang diutusnya. Iman dan kerinduan akan Allah akan berdiri dengan teguh apabila kita mengenal Allah dengan baik. Kita sering menyebut gerakan Berea. Gerakan Berea, apa itu gerakan Berea? Memang jemaat yang sudah bergereja sungrak dari dulu sudah mengerti dengan baik. Tetapi yang baru berjemaat tidak tahu apa itu gerakan Berea. Kita dikritik sebagai sesat dan dianiaya. Apa itu Berea? Mereka pasti ingin tahu. Coba kita baca Alkitab dulu. Kisah 17. Kisah 17 ayat 11 sampai 12. Kita baca 2 kali. 12절을 두 번만 읽으시겠습니다. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya, juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya, juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Dalam ayat ini, orang Berea dan orang Tesalonika dibandingkan. Tesalonika pun kota yang sangat berkembang. 데살로니카도 상당히 발전한 도시입니다. Sedangkan Berea adalah ibu kota dari Makedonia. Orang Berea adalah yang maju dan memiliki kesadaran tinggi, dan diantaranya banyak orang Yunani. Jika kita mengingat orang Yunani, kita tahu mereka hebat dalam filsafat. Mereka memiliki pengetahuan yang tinggi dan rasional yang tajam. Demikian orang yang terkemuka seperti itu banyak tinggal di Berea. Mereka bukan seperti orang Tesalonika, tetapi mereka memiliki hati yang seimbang.
Mereka tidak mengabaikan perkataan orang lain, tetapi mendengar dahulu. Mereka membaca Alkitab setiap hari untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Sesudah memastikan, banyak orang yang percaya, diantaranya banyak laki-laki maupun perempuan-perempuan terkemuka. Itulah Berea. Maka kita ingin melakukan gerakan Berea. Bukan seperti orang Tesalonika, mencaci dan menganiaya dengan membabi buta. Betapa banyak orang Kristen menganiaya orang Kristen. Betapa banyak orang Kristen menghakimi orang lain. Sebenarnya iman Kristen bukanlah yang menganiaya orang lain. Bukanlah iman yang menganiaya agama lain. Iman Kristen sama sekali tidak menganiaya. Seperti Yesus dianiaya, kita pun harus dianiaya. Kita bukanlah seperti orang Tesalonika, melainkan seperti orang Berea. Maka kita mengajak untuk menggerakkan gerakan Berea, yaitu gerakan untuk memastikan Alkitab. Mari memastikan Alkitab. Maka gerakan Berea ialah kembali kepada firman. Gerakan kembali kepada firman dari Alkitab. Gerakan untuk kembali kepada firman Alkitab itulah gerakan Berea. Jika kita hidup menurut dogma, kita akan binasa. Dogma tidak bisa memberi keselamatan. Allah tidak pernah memberi dogma kepada kita, melainkan firman-Nya. Maka kita mengajak orang agar kembali kepada firman. Iman Kristen itu berubah sehingga di tengah-tengahnya tidak ada Roh Kudus, tetapi hanya bertahan dengan dogma. Kita harus kembali kepada firman Alkitab. Maka kita mengajak mereka agar ambil bagian dalam gerakan Berea. Meskipun dicaci maki, walaupun dianiaya, kita tidak usah peduli, tetapi harus menggerakkan gerakan Berea. Maka kita harus mengenal Allah dengan baik. Daripada siapapun, Allah mengenal diri sendiri dengan baik. Allah mengenal diri sendiri dengan baik. Maka Allah memutuskan hal yang penting yang terkait dengan kita. Alkitab mengatakan Allah bersemayam di atas keadilan. Maka kita menyebut Allah sebagai Allah yang adil. Allah yang adil. Apabila Allah tidak merancangkan yang khusus, Allah tidak bisa menyelamatkan manusia. Maka Allah memberi kasih anugerah kepada kita dengan penuh kebaikan. Allah yang penuh dengan kebaikan mengaruniakan kasih anugerah kepada kita. Oleh sebab itu kita harus mengenal Allah itu. Hal mengenal Allah itu ada beberapa tingkat. Kita mengenal dunia dan memperoleh pengetahuan. Ada cara memandang dunia dari mereka yang lulus SD melalui pengetahuan dari SD. Memandang dunia dengan pengetahuan dari SMP. Dan memandang dunia dengan pengetahuan tinggi. Memandang dunia dengan pengetahuan dari universitas berbeda dengan yang lain, maka mereka belajar di universitas. Ada cara mengenal Allah melalui segala ciptaan. Ibrani 11 ayat 3 berkata, iman kita adalah mengerti bahwa alam semesta dijadikan oleh firman Allah. Itulah cara mengenal Allah melalui alam semesta. Hal membiarkan kita mengenal Allah melalui alam semesta itu kasih anugerah umum. Cara mengenal Allah melalui hukum Taurat. Sedikit berbeda di antara cara mengenal Allah melalui alam semesta dan hukum Taurat. Saat membuat rel untuk kereta listrik super cepat, sebuah gunung tidak boleh dilubangi. Kata orang di atas tanah becek dan ada binatang seperti kadal. Kadal itu tidak boleh dibunuh.
Seorang biksu memprotes sambil berpuasa. Hal itu diterima, tetapi akibatnya keuangan negara rugi 1 triliun. Itulah etika agama umum akan makhluk dan ekologi. Semua itu termasuk pandangan melalui alam semesta. Tetapi cara mengenal Allah melalui hukum Taurat hanya diberitahukan Allah kepada orang Israel. Orang Israel dinaikkan 1 tingkat sehingga mengenal Allah melalui hukum Taurat. Tetapi hukum Taurat tidak bisa menyelamatkan manusia. Melalui hukum Taurat diberitahukan bahwa Allah itu adil. Maka Allah mengutus Yesus supaya mengenal Allah melalui Injil, supaya Allah membiarkan kita mengenalnya melalui Yesus. Maka di dalam hukum Taurat, hari Sabat itu begitu mengerikan. Jika orang tidak ikut hari Sabat, langsung dilempari batu dan dibunuh. Maka manusia harus menuruti hari Sabat. Yesus berkata, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Hari Sabat berada untuk menghidupkan manusia. Cara mengenal Yesus melalui Injil dan mengenal Allah melalui Yesus. Maka Yesus berkata, meskipun aku mengatakan kebenaran, sekarang kamu tidak dapat mengerti. Jika aku pergi, aku akan mengutus Roh Kudus. Bila Roh Kudus datang, Dia akan membuat kamu mengenal kebenaran. Maka cara mengenal Allah melalui Roh Kudus. Itulah kebenaran. Mengenal Allah dengan Roh Kudus. Siapakah Roh Kudus? 1 Korintus 2:10 berkata, Roh Kudus menyelidiki hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Dialah yang mengenal segala sesuatu dalam diri Allah. Maka cara mengenal Allah melalui Roh Kudus. Jadi pengetahuan mengenal Allah melalui alam semesta dan pengetahuan mengenal Allah melalui hukum Taurat. Daripada itu mengenal Allah melalui Injil. Daripada itu pengetahuan mengenal Allah dari Roh Kudus. Di antaranya ada perbedaan yang sangat besar. Maka Yesus berkata, ketahuilah dengan Roh Kudus. Ketahuilah kebenaran, maka kamu menjadi bebas, lalu mendapat keselamatan dan kemerdekaan. Maka kita diajak, ketahuilah, ketahuilah. Allah mengenal dirinya dengan baik. Jika demikian, Allah tidak dapat menyelamatkan manusia satupun. Karena Allah mengendalikan segalanya dengan keadilan. Karena Allah adil. Allah sendiri tidak dapat melampaui keadilan. Maka kemurahan hati Allah ialah Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Allah menyediakan jalan bagi kita supaya maju kepada Allah melalui anaknya yang tunggal. Kita maju kepada Allah yang bersandar pada bakti Kristus oleh karena Kristus. Apa itu dasar-dasar yang kita bersandar pada Kristus? Apakah kita memperoleh keselamatan secara membabi buta karena Allah mengutus Yesus Kristus? Jika demikian, semua manusia akan diselamatkan, tetapi tidak demikian. Kita harus mengenal kemurahan hati Allah tertuju kemana. Oleh sebab itu kita bersyukur dan kita beribadah.
Sebenarnya manusia kita harus mengenal diri sendiri, tetapi tidak demikian. Itulah yang membuat kita susah. Orang sering berbicara, aku tidak mengenal hatiku sendiri. Sedangkan Allah kita mengenal dirinya sendiri dengan baik. Yesus berkata, aku mengenal Bapa. Dia mengenal Bapa dengan baik. Dan dia berkata, aku mengenal diriku. Roh Kudus juga mengenal Allah dengan baik. Tetapi saudara dan saya tidak mengenal diri sendiri. Maka bagaimana mengenal Allah? Tingkat yang paling dasar dalam kehidupan iman ialah kita mengenal diri sendiri. Kita memiliki tubuh. Tubuh itu biasa memegahkan diri. Hanya memegahkan diri. Hanya memegahkan diri, membanggakan diri, dan bersenang-senang bila dipuji. Tetapi iman dan kerinduan akan Allah tidak memegahkan tubuh sedikit pun. Siapapun tidak boleh membanggakan tubuh. Tetapi ada juga orang ingin memegahkan diri. Kita tidak boleh memegahkan diri di hadapan Allah. Kita harus menemukan, bagiku tidak ada hal untuk bermegah. Tahukah saudara mengapa orang percaya gagal dalam kehidupan iman? Karena tidak melaksanakan janji dengan diri sendiri. Tahukah apa yang dikehendaki oleh Allah? Allah mencari orang yang benar. Allah mencari kebenaran. Allah mencari kebenaran yang ada hanya di dalam iman. Apakah kebenaran itu? Yang dikasihi oleh Allah, yang dapat menyenangkan hati Allah, itulah kebenaran. Apa itu yang dikasihi Allah dan dapat menyenangkan hati Allah? Tetapi kita tidak melaksanakan janji. Melalui kehidupan iman, kita mempelajari kekudusan. Firman Allah berkata, tanpa kekudusan dan kebenaran, kita tidak mungkin melihat Tuhan. Kebenaran dan kekudusan itulah yang dikasihi Allah dan yang menyenangkan hati Allah. Tetapi kita tidak melaksanakan janji dengan diri sendiri. Dari awal tahun 60-an, saya mengadakan KKR. Waktu itu saya menekankan 5 kewajiban bagi orang kudus. 1. Mengikuti ibadah hari Tuhan. Memberi perpuluhan. Memberitakan Injil. Setiap hari memberitakan Injil. Membaca Alkitab. Membaca Alkitab setiap hari. Berdoa setiap pagi. Berdoa setiap pagi. Saya menekankan 5 hal itu. Hal-hal itu perintah Allah sekaligus janji dengan diri sendiri. Maka orang yang hadir di gereja pertama kali memutuskan akan mengikuti ibadah setiap hari Tuhan. Aku tidak akan mencuri milik Allah sehingga menolak berkat yang sudah ditetapkan oleh Allah. Dan aku akan memberitakan Injil. Dan aku akan membaca Alkitab setiap hari. Aku akan berdoa setiap pagi. Demikian dia memutuskan diri dan berjanji dengan diri sendiri, tetapi tidak melaksanakan. Penatua, diakon ditabiskan, diakon atau guru sekolah minggu, siapapun, tidak banyak yang melaksanakan kewajiban itu dengan utuh. Mereka yang tidak melaksanakan janji dengan diri sendiri, bagaimana mungkin melaksanakan janji dengan Allah? Bagaimana mungkin orang demikian disebut sebagai yang dikasihi Allah dan yang menyenangkan hati Allah?
Hal itu begitu penting. Setiap tahun kita bertekad dan melaksanakan janji seperti itu. Kita berjanji, tetapi kita tidak melaksanakan janji dengan diri sendiri. Mereka seperti Abraham atau Yakub di Alkitab adalah yang melaksanakan janji dengan baik. Yefta dan Daud juga adalah yang melaksanakan janji dengan baik. Paulus menjadi orang yang unggul karena ia melaksanakan janji dengan diri sendiri dan Allah. Maka kehidupan iman yang benar adalah kita melaksanakan janji dengan diri sendiri dan Allah. Allah berfirman, aku bersumpah demi diriku sendiri. Sebab Allah melaksanakan janji dengan dirinya sendiri. Itulah kemurahan hati. Allah ingin melaksanakan janji dengan murah hati seperti itu. Ia mengutus anaknya yang tunggal dan menyerahkannya pada kematian. Meskipun anaknya berseru dengan tangisan di Taman Getsemani, tetapi Bapa tidak menjawab dan melangsungkan pekerjaannya. Allah mengenal dirinya sendiri dengan baik. Allah mengerikan karena Allah adil. Maka Allah sendiri berfirman, ketahuilah bagaimana Allah mengerikan. Maka Alkitab berkata, ngeri benar bila jatuh di dalam tangan Allah. Allah mengenal hal itu dengan baik, karena Allah adalah keadilan. Allah mengenal hal itu dengan baik. Ketahuilah Allah benar mengerikan. Oleh sebab itu, Allah mengaruniakan kemurahan hatinya kepada manusia. Apakah itu kemurahan hati? Dia sudah mengaruniakan kasih anugerah. Apa itu kasih anugerah? Maka Allah mengajak kita, mari kita berperkara. Mungkin saudara pernah berkata dengan anak-anak saudara yang nakal, kamu jangan susah hati sendiri, mari kita bicara, ibu akan mendengarkan kamu. Ibu akan mendengarkan dan mengerti, mari kita bicara. Tetapi ia tutup mulut dan tidak bicara. Kita pasti susah hati sampai ingin memukul anak itu. Maka Allah mengajak kita dengan sungguh-sungguh, mari kita berperkara. Allah yang murah hati mengenal dirinya sendiri dengan baik. Allah bersumpah demi dirinya sendiri. Maka mari kita berperkara. Mereka yang menyadari ketakutan melalui iman dan hukum Taurat. Yang mengenal dengan baik betapa ngerinya dosa. Dosamu merah seperti kirmisi, tetapi menjadi putih seperti bulu domba. Dosamu merah seperti kain kesumba, tetapi menjadi putih seperti salju. Maka mari kita berperkara. Maksudnya kita tidak mungkin melakukan apapun jika tidak berperkara dengan Allah. Mereka pasti memiliki sesuatu yang tidak dapat diakui kepada istrinya. Istri juga ada sesuatu yang tidak dapat dikatakan kepada suaminya. Ada sesuatu yang tidak dapat dikatakan kepada siapapun. Tetapi bila kamu menyimpan hal-hal itu di dalam dirimu, kamu akan binasa. Apakah kamu memiliki dosa? Ayo kita berperkara. Apakah kamu susah hati? Mari berperkara dengan Allah. Apakah kamu memiliki suatu rahasia? Marilah berperkara dengan aku. Marilah berperkara dengan Allah sampai dalam. Maka iman dan kerinduan akan Allah ialah kita berperkara dengan Allah dengan cara membuka hati. Selebar-lebarnya, sehingga tidak ada sedikit pun yang tersembunyi di hadapan Allah. Maka mereka yang berperkara dengan Allah tidak menjadi sombong. Alasan mereka menjadi tinggi hati sekalipun menjalankan kehidupan iman ialah karena tidak berperkara dengan Allah. Maka ia memamerkan kebanggaan dirinya. Mereka yang berperkara dengan Allah tidak memiliki sesuatu yang harus dimegahkan. Oleh sebab itu dia tidak mungkin menjadi congkak hati. Karena di hadapan Allah, apa yang dia akui itu hanya aku adalah orang berdosa. Tuhan mencurahkan darah supaya menguduskan dan menyucikan mereka yang berperkara dengan Allah.
그들을 깨끗게 하시려고 피 흘리신 것이지. Tetapi darahnya tidak berefek bagi orang yang tidak berperkara dengan Allah. 피가 효력이 없어요. Sama sekali tidak ada efeknya. Kita harus berperkara dengan Allah. Apakah saudara memiliki persoalan roh jiwa saudara? 있습니까? Apakah saudara memiliki persoalan keluarga? 문제가 있습니까? Berperkaralah dengan Allah. Apakah saudara memiliki persoalan anak saudara? Berperkaralah dengan Allah. Apakah saudara susah dalam bisnis saudara? Waktu saudara hidup di dunia, apakah ada persoalan? Berperkaralah dengan Allah. Allah mengajak kita berperkara dengannya. Allah begitu sungguh-sungguh mengajak kita berperkara dengannya. Apabila kamu tidak mendengarkan suaraku, kamu akan binasa. Aku berbicara demikian adalah sumpah demi diriku sendiri. 나를 두고 맹세하는 말이다. Aku bersumpah demi diriku sendiri. Maka marilah kita berperkara. 넌 나와 의논하지 않으라고 말씀하시는 거예요. Saudara akan hilang kesempatan bila mengabaikan panggilan dan ajakan Allah yang memanggil dengan sungguh-sungguh untuk berperkara. Saat ini, marilah kita menyerahkan diri kepada Allah dengan rendah hati dan dengan selebar-lebarnya. 자신을 아주 하나님 앞에 내놓으세요. Pada saat ini, bertekuk lututlah di hadapan Allah 그러세요. dan berperkaralah dengan Allah. Roh Kudus pun masuk di dalam diri kita untuk menolong kelemahan kita. 우리 안에 들어오셨어요. Dia juga akan berperkara dengan Allah untuk kita dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Tuhan kita juga berperkara dengan Allah untuk kita sambil tersungkur di hadapannya. 앞에 엎드려 의논하십니다. Allah mengajak kita, mari berperkara dengan aku. Waktu saudara berdoa, berperkaralah dengan Allah, dengan tulus dan jujur, dengan sungguh-sungguh, dengarkanlah aku. 간절한 심정으로 하나님과 의논하시기 바랍니다. 나를 Itulah kehendak Allah yang bersumpah demi dirinya sendiri dengan kemurahan hatinya. 자비로우신 Allah justru menghendaki kepada kita, aku meminta kamu supaya kamu melakukan demikian. Mari kita berdoa dengan bersuara dan sungguh-sungguh. Kemanapun ku pergi, aku tak akan kembali.
kita masuk dalam pokok doa tengah minggu. Kita berdoa untuk GBSI menjadi gereja yang menyukseskan ibadah hari Tuhan dan hari Rabu. Mari berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk gereja Berea dan orang Berea yang ada di seluruh dunia. Mari berdoa. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk para pendeta GBSI dan keluarga. Mari berdoa.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk para diakon tabis dan keluarga. Mari berdoa. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk seluruh koordinator GBSI dan keluarga, seluruh penginjil dan keluarga. Mari berdoa. Yesus, Yesus. Keluarga Tuhan, tolonglah Tuhan, kesehatan, panjang umur Tuhan, dan biarlah kami senantiasa dipimpin oleh Tuhan, biarlah kami boleh melayani dengan terus tolonglah Tuhan, supaya hanya nama Yesus dipermuliakan, nama Yesus dipermuliakan, Yesus, 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 Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk pengurus Sinode GBSI, Yayasan Berea Indonesia, Yayasan Sukacita Kudus Indonesia, dan seluruh Departemen GBSI, studio, sekretariat, kebendaharaan, penginjilan, sekolah minggu, muda-mudi, pernikahan, pasutri, kematian, ibadah, paduan suara, laskar, kafe, komsel, dan penjara. Mari berdoa. Yesus, 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 Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk pembangunan 100 cabang yang menyukseskan ibadah di Indonesia dan Korea. Mari berdoa. Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah
ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk pembangunan dan perizinan GBSI Kupang, GBSI Cirebon, GBSI Surabaya Citra, Berea Guest House dan penyediaan tanah dan pengurusan izin, GBSI Pusat dan cabang-cabang. Mari berdoa. Yesus, 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 tolonglah kami melakukan pembangunan serta perizinan GBSI Kupang, GBSI Cirebon, GBSI Surabaya Citra, Guest House supaya boleh berlangsung dengan baik. Tuhan tolonglah, Tuhan juga kami berdoa Tuhan untuk penyediaan tanah, pengurusan izin, GBSI Pusat untuk cabang-cabang. Tuhan tolong Tuhan. Yesus, 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 Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk perintisan GBSI di daerah-daerah, persiapan pendirian STT dan program sekolah penginjilan. Mari berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk seminar dan misi penginjilan GBSI Pusat dan cabang-cabang IBG ulang tahun 30 tahun GBSI 2026. Mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk pentabisan pendeta-pendeta. Mari berdoa. Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Kita berdoa untuk GBSI Pusat Karawaci dan cabang-cabang GBSI, yaitu GBSI Bandung, Cikupa, Bekasi. Mari berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk cabang GBSI Jakarta Barat, Cibinong, Surabaya Citra, Surabaya Araya. Mari berdoa. Yesus, Yesus. Yesus, tolonglah kami untuk pertemuan Jakarta Barat, Surabaya Citra, Surabaya Araya. Tolonglah Tuhan, kami berdoa Tuhan. Mengayomi para jemaat dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk cabang GBSI Malang, Kupang, Soe, Makassar. Mari berdoa. Hanya dengan Roh Kudus saja Bapa.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk cabang GBSI Cirebon, Bangka, Lombok, Bintaro. Mari berdoa. Yesus, 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 Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk cabang GBSI Cikarang, Sumbawa, Bali, Kediri, Pare. Mari berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Kita berdoa untuk cabang GBSI Jengger, Parepare, Kelapa Gading, dan Wonogiri. Mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk cabang GBSI Kalimantan Selatan dan Palangkaraya, GBSI Simalungun Sukadame, GBSI Siantar, dan GBSI Jayapura Kerom. Mari berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk cabang GBSI Kaban Jahe, Tanah Toraja, Semarang, TKD Pemayungan Jambi. Mari berdoa. Yesus.
di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk cabang GBSI Bedugul, Manado, dan Seoul. Mari berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk seluruh jemaat GBSI agar menang dari segala pencobaan iblis dan mendapat kesembuhan. Mari berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Kita berdoa untuk negara Indonesia. Mari berdoa. Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita dukung dalam doa untuk kesembuhan Ibu Imelda, Ibu Yosefina, Ibu Maria, Ibu Sri Dewi, Bapak Diakon Nurmadi, Bapak Kristanua, dan Gloria Kristi Elena. Mari berdoa. Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Allah Bapa, kami mengucap syukur pada malam ini kami sudah menyukseskan ibadah tengah minggu kami Bapa. Semua pokok-pokok doa kami panjatkan dalam hadirat-Mu Bapa. Bapa, terima kasih Bapa, Engkau yang membuat keberlangsungan baik dalam ibadah ini Bapa. Bapa, terima kasih Bapa, sebentar kami mau pulang Bapa, biarlah kami disertai para malaikat-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.